Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Siti Subeda Syakbani. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom yang fokus kepada kingdom fungi dan kingdom plantae. Oke, mari kita perhatikan gambar roti yang ada di layar ini. Di sini ada roti, tetapi ada serat-serat ini berwarna putih, ada pula yang kehitaman. Biasanya ketika kita menyimpan roti dalam waktu yang cukup lama, akan jadi seperti ini. Nah, serat-serat berwarna putih kehitaman itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ternyata serat-serat tersebut merupakan jamur. Jadi jamur ini tumbuh di permukaan roti dan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Apakah jamur itu termasuk dalam makhluk hidup? Karena di pertemuan kemarin, kita mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata makhluk hidup itu bukan hanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Ternyata ada juga makhluk hidup yang uniseluler, hanya berupa sel tunggal seperti bakteri, kemudian amoeba, paramecium, mereka ternyata juga makhluk hidup. Apakah jamur yang tadi kita amati di roti itu juga termasuk makhluk hidup? Yes, ternyata jamur merupakan makhluk hidup yang oleh Robert H. Whittaker dimasukkan ke dalam satu kingdom khusus. Kingdom apakah itu? Mari kita pelajari. Kita akan mulai memasuki pembahasan kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi. Karakteristik dari anggota kingdom fungi ini, yang pertama, dia memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian, organisme fungi ini tidak memiliki klorofil, tidak memiliki akar, batang, maupun daun. Hidupnya di tempat yang lembab dan bersifat saprofit. Apa itu saprofit? Saprofit adalah organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang telah mati atau membusuk. Selain bersifat saprofit, fungi juga bersifat parasit. Artinya, dia itu menghisap makanan dari organisme lain yang ditempeli. Organisme jamur. Tubuh jamur itu tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini akan saling bersambungan dan membentuk miselium. Umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contohnya adalah jamur roti, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Oke, sekarang mari coba kita perhatikan jamur tempe dan jamur merang. Ini kita lihat, ini adalah spora. Titik-titik kecil ini adalah spora. Spora itu apa tadi? Alat perkembangbiakan jamur. Ini ada hifa stolon, di sini ada hifa rhizoidnya. Nah, kalau kita perhatikan, dalam tubuh jamur itu tidak ada akar, tidak ada batang, tidak ada daun. Loh, Bu, di sini ada akar semu. Apa itu akar semu? Nah, akar semu sebetulnya bukanlah akar. Dia hanya memiliki manfaat yang sama seperti akar sehingga dinamakan akar semu. Jamur, jika kita bagi berdasarkan ukurannya, ada dua, yaitu jamur yang mikroskopis dan jamur makroskopis. Hamir dan ragi merupakan contoh jamur yang hanya bisa kita lihat jika menggunakan alat bantu mikroskop. Sementara jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan jamur shiitake dapat kita lihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Dalam klasifikasi 5 kingdom, Myxomycota dan Oomycota termasuk dalam kelompok Protista, yaitu protista yang mirip jamur. Sementara jamur sendiri terbagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Sekarang kita masuk ke pembahasan kingdom yang keempat, yaitu kingdom plantae. Apa itu kingdom plantae?
Mari kita pelajari lebih dalam. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Apa saja karakteristiknya? Pertama, multiseluler atau memiliki banyak sel. 2. Eukariotik, mempunyai membran inti sel. 3. Sudah autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. 4. Perkembangbiakannya dilakukan secara vegetatif maupun generatif. Sudah kalian pelajari ketika SD, bukan? Dan yang kelima, plantae ini memiliki akar, batang, serta daun. Dalam kingdom plantae ini, lingkupnya itu masih sangat luas, sehingga dia terbagi lagi menjadi 3. Dalam kingdom plantae itu ada kelompok Bryophyta atau lumut. Kemudian ada juga Pteridophyta atau paku, dan ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Lumut itu terbagi lagi menjadi 3. Ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Sementara Pteridophyta atau paku, dia terbagi menjadi 4 kelompok lagi. Ada paku purba, paku kawat, paku sejati, dan paku ekor kuda. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji memiliki 2 kelompok lagi, yaitu Gymnospermae, biji terbuka, dan Angiospermae, biji tertutup. Secara umum, tumbuhan itu dikelompokkannya menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Apa itu tumbuhan tidak berpembuluh? Tumbuhan tidak berpembuluh berarti tumbuhan itu tidak memiliki berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu apa? Berkas pengangkut itu terdiri dari xilem dan floem. Anak-anak pernah mendengarnya di tingkat sekolah dasar mungkin? Kita akan pelajari itu lebih dalam di kelas 8 ya. Selain itu, tumbuhan tidak berpembuluh juga tidak dapat atau belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Contohnya, tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh. Dia memiliki struktur menyerupai akar, disebutnya rhizoid. Dia hanya menyerupai akar, tetapi bukan akar. Kemudian berspora dan berklorofil. Sementara, tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang kebalikannya dari tumbuhan tidak berpembuluh. Dia sudah memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nama lain dari tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan berkormus. Kormus sendiri ada 2 kelompok. Yang pertama adalah Cormophyta berbiji, yaitu dia memiliki bunga dan punya biji. Sementara Cormophyta berspora, dia tidak memiliki bunga. Contohnya adalah paku. Kita masuk ke kelompok yang pertama, ada Bryophyta atau lumut. Lumut ini adalah tingkatan pelantai yang paling rendah. Kenapa? Karena dia belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dia memiliki klorofil, dan karena memiliki klorofil inilah dia dapat berfotosintesis. Habitatnya di tempat lembab, belum memiliki pembuluh angkut karena batangnya tidak sejati, tidak berbunga, jadi kelaminnya berupa sporangium dan berkembang biaknya dengan spora. Ini adalah bagian-bagian lumut. Ini seta dan sporangium yang berperan dalam fase sporofit lumut, yaitu fase di mana lumut akan menghasilkan spora. Sementara stolon dan rhizoid itu berperan dalam fase gametofit lumut, di mana lumut akan menghasilkan gamet. Lumut sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah lumut daun yang berada di bebatuan. Ketiga gambar ini menjadi bukti bahwa lumut masih sangat sulit dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Coba perhatikan gambar lumut hati ini. Kalian mengalami kesulitan kan untuk mengidentifikasi akar, batang, dan daunnya? Kelompok selanjutnya dari Plantae adalah Pteridophyta atau paku. Dia ini sudah lebih tinggi tingkatannya daripada lumut karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Meskipun
masih tidak memiliki bunga dan tidak memiliki biji, jadi berkembang biaknya dengan spora. Spora itu bisa ada di bawah daun. Nah, paku ini sudah memiliki pembuluh dan daun mudanya itu menggulung. Daun yang menghasilkan spora disebut sporofil dan yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Ini adalah bagian-bagian dari paku. Bisa dilihat, ini daunnya. Kemudian ini adalah daun muda yang menggulung. Di sini, di balik daunnya, di bagian bawah daun ya, di bagian bawah daunnya itu kita bisa melihat adanya sporangium. Kemudian ini adalah batangnya, ini, dan yang ini adalah akarnya. Paku sendiri dibedakan menjadi 4. Ada paku purba, kemudian ada paku kawat. Nah, paku kawat ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Ada pula paku sejati. Nah, paku sejati inilah yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sawah, di pinggir sungai, seperti itu. Ada juga paku ekor kuda. Kelompok planta yang ketiga adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini ternyata banyak sekali ragamnya, banyak sekali spesiesnya. Sehingga dia dikelompokkan lagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji yang bijinya itu tertutup, dinamakan Angiospermae, atau tumbuhan dengan biji yang terbuka, atau Gymnospermae. Nah, tumbuhan berbiji tertutup itu juga ternyata masih sangat banyak, sehingga dikelompokkan lagi menjadi 2. Ada tumbuhan yang berkeping 1, disebutnya monokotil, atau tumbuhan berkeping 2, disebut dengan dikotil. Oke, kita akan mulai mempelajari tentang Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Biji terbuka maksudnya adalah bijinya itu telanjang, dia tidak dibungkus dengan daun buah. Ciri lainnya, alat reproduksinya itu berupa bangun seperti kerucut atau biasa kita sebut strobilus. Strobilus ada 2, ada strobilus betina dan strobilus jantan. Pada strobilus betina, dia ini menyimpan bakal biji, sementara strobilus jantan di dalamnya itu tersimpan serbuk sari. Batang dari tumbuhan Gymnosperma itu besar dan berkambium, jadi berkayu. Kemudian daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Lalu, apa saja contoh tumbuhan Gymnospermae? Ini adalah contohnya. Yang pertama ada melinjo. Ini adalah Strobilus jantannya. Melinjo tuh ini, seperti ini. Kemudian yang ini, yang tanduk-tanduk ini adalah Strobilus betinanya. Nah, ini pinus, pohon pinus. Sudah pernah berjalan-jalan ke hutan pinus? Pernah menemukan yang seperti ini namanya Strobilus betina. Sementara yang ini adalah Strobilus jantan. Selain itu ada juga pakis haji. Ini Strobilus jantannya, ini Strobilus betinanya. Pakis sikas, cemara juga termasuk dalam contoh tumbuhan Gymnospermae. Kemudian kelompok yang kedua adalah Angiospermae atau berbiji tertutup. Apa maksudnya berbiji tertutup? Berbiji tertutup itu maksudnya adalah tumbuhan ini memiliki bakal biji atau bijinya itu terlindungi oleh daun buah, karpel. Daun buahnya itu dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Jadi, ketika Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, itu dia alat perkembangbiakannya berupa strobilus. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, itu alat perkembangbiakannya adalah bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup apa, Bu? Contohnya banyak. Ada mangga, jambu, alpukat, anggur, nangka, dan mungkin anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, angiosperma itu terbagi lagi menjadi 2. Ada angiosperma yang monokotil dan dikotil. Monokotil itu bijinya berkeping 1, misalnya pada padi, jagung, gandum, dan rumput. Ini adalah contoh keping biji dari padi. Sementara dikotil, bijinya itu berkeping 2, misalnya pada mangga, apel, jeruk, kacang-kacangan. Contoh paling mudah yang bisa kita amati adalah kacang tanah. Ketika kita memakan kacang tanah, setelah kita membuka kulit arinya, kita bisa dengan mudah membagi bijinya. Nah, bijinya itu akan terbelah menjadi 2.
Sebetulnya yang terbelah adalah kotiledonnya ini. Kotiledon itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada biji. Selanjutnya, bagaimana kita membedakan tanaman monokotil dan dikotil? Kita bisa membedakannya dengan beberapa ciri seperti ini. Pertama, kita bisa lihat keping bijinya. Di monokotil, dia hanya memiliki satu kotiledon, sementara di kotil dia memiliki dua kotiledon. Jadi ini nanti di sini ada lagi satu seperti ini. Kemudian bisa juga kita mengamati dari tulang daunnya. Monokotil tulang daunnya itu selalu sejajar atau melengkung. Sementara di kotil tulang daunnya itu menyirip atau menjari. Batangnya, di monokotil berkas pengangkut itu tersebar. Berkas pengangkut itu ini. Xylem-phloem ini dia tersebar, tidak tertata. Sementara pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkutnya itu tersusun dalam satu lingkaran ini anak-anak. Dia berada dalam satu lingkaran. Bunganya juga berbeda. Pada tumbuhan monokotil, bagian perhiasan bunga itu hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu misalnya. Sementara tumbuhan dikotil, bagian perhiasan bunga itu terdiri dari 2, 4, 5, atau kelipatannya. Maksudnya atau kelipatannya bisa 2, 4, 8, 10 itu. Ini adalah ciri dari perhiasan atau bagian perhiasan bunga dikotil. Akarnya juga berbeda. Di monokotil, sistem akarnya itu serabut, tidak ada akar utama, langsung serabut seperti ini. Sementara di dikotil, sistem akarnya itu tunggang. Ada satu yang menjadi akar utama, kemudian ada seperti ini, cabang-cabang dari akarnya. Sekian pembelajaran pada hari ini mengenai kingdom fungi dan kingdom plantae. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.